Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video aku nih sering banget aku bahas mengenai diet intermittent fasting. Kenapa aku bahas mengenai diet intermittent fasting? Karena keberhasilan diet aku nih, aku bisa berhasil menurunkan berat badan itu adalah dengan diet intermittent fasting. Nah, di video kali ini aku mau kasih tahu nih 5 alasan kenapa diet intermittent fasting ini cocok banget buat kamu. Pokoknya saksikan terus sampai selesai, karena dengan kamu tahu nih alasannya diet intermittent fasting ini cocok untuk kamu akan lebih semangat lagi untuk dietnya. Nah, sebelum aku lanjut nih, jangan lupa like dulu videonya, kemudian subscribe dan nyalakan loncengnya. Stay tune! Diet intermittent fasting atau yang dikenal dengan diet puasa nih ya, ini merupakan diet yang banyak digemari dan menjadi salah satu tren di kalangan kesehatan dan kebugaran. Nah, kenapa sih diet intermittent fasting ini menjadi salah satu tren yang sangat digemari dan banyak sekali yang berhasil menggunakan metode diet intermittent fasting ini? Nah, 5 alasan diet intermittent fasting ini cocok buat kamu yang ingin menjalankan diet. Alasan yang pertama, diet intermittent fasting selain untuk bisa menurunkan berat badan nih, ternyata diet intermittent fasting ini banyak memiliki manfaat. Manfaat apa aja sih yang dimiliki ketika kita menjalankan diet? Manfaat yang pertama nih, ketika kita menjalankan diet intermittent fasting, ya, yang manfaat yang akan kita dapatkan yang pertama itu adalah dapat menaikkan atau mempercepat metabolisme tubuh. Nah, yang kita tahu nih bahwa dengan mempercepat atau menaikkan metabolisme tubuh itu berarti akan lebih banyak membakar kalori di dalam tubuh kita. Nah, itu berarti tandanya kita akan, apabila banyak kalori yang terbakar, kita akan cepat mendapatkan hasilnya atau bisa dapat menurunkan berat badan, akan lebih cepat menurunkan berat badan. Nah, manfaat yang kedua itu adalah dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Nah, dengan kita menjalankan diet intermittent fasting nih, dapat mengontrol tekanan darah, kolesterol, dan detak jantung. Jadi bagus banget. Selain untuk bisa menurunkan berat badan nih, diet intermittent fasting juga dapat mengurangi resiko penyakit. Manfaat ketiga itu adalah dapat mengurangi resiko diabetes, ya kan? Selain untuk menurunkan berat badan nih, kita juga dapat mengurangi resiko penyakit diabetes ketika kita menjalankan diet intermittent fasting. Yang keempat, manfaat yang keempat itu adalah dapat memperlambat proses penuaan. Nah, di sini siapa yang masih pengen terlihat awet muda? Nah, jadi selain untuk menurunkan berat badan, diet intermittent fasting juga ini dapat memperlambat proses penuaan. Yang kelima ini adalah dapat meningkatkan fungsi otak dan memori. Siapa di sini yang nggak pengen jadi pelupa gitu ya? Nah, selain menurunkan berat badan, diet intermittent fasting juga ini dapat mempertahankan atau menjaga fungsi otak. Yang keenam itu adalah menjaga kualitas tidur. Dan yang kita ketahui ini, aku juga udah pernah menjelaskan bahwa dengan menjaga kualitas tidur kita itu dapat mempercepat juga penurunan berat badan ya. Tidur yang bagus itu adalah antara 7 sampai 8 jam. Ketika kita kurang tidur juga itu tidak bagus, akan meningkatkan hormon rasa lapar kita dan akan menghambat hormon rasa kenyang kita. Jadi kualitas tidur kita juga harus dijaga. Nah, itulah manfaat yang ketika kita melakukan diet intermittent fasting, selain dapat menurunkan berat badan, kita juga dapat mendapatkan manfaat dari keenam manfaat tersebut. Alasan yang kedua, kenapa diet intermittent fasting itu cocok untuk kamu, alasan yang kedua itu adalah tidak ada pantangan makanan. Wah, siapa di sini yang tidak mau dipantang-pantang nih makanan? Biasanya, ketika kita mendengar kata diet, pasti yang ada di dalam pikiran kita itu adalah banyak banget pantangan atau makanan yang nggak boleh kita makan. Biasanya kan kayak gitu. Nah, banyaknya pantangan itu biasanya yang membuat kalian tidak konsisten dan pada akhirnya dapat menyebabkan gagal diet. Nah, di dalam diet intermittent fasting ini tidak ada lagi namanya kata pantangan, ya, atau nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, harus makan yang direbus aja misalnya, harus makan tanpa garam, tanpa gula. Nah, di dalam diet intermittent fasting itu semua tidak ada. Yang harus dibatasi itu adalah waktunya saja, tetapi tetap tidak boleh berlebihan juga. Kamu hanya perlu merubah pola makan kamu dengan mengatur waktu makan kamu dengan cara berpuasa, makan beberapa waktu. Tetapi dalam waktu puasanya itu kamu hanya dibolehkan untuk minum saja, ya, minum minuman yang 0 kalori atau tidak berkalori.
Pokoknya aku sudah menjelaskan sih di video ini apa itu diet intermittent fasting, gimana caranya agar kamu bisa menjalankan diet intermittent fasting, ada metode apa saja, aku udah jelasin di video ini. Pokoknya setelah kamu nonton, bagi kamu yang belum nonton nih video aku yang ini, boleh kamu tonton setelah kamu nonton. Jadi intinya diet intermittent fasting ini, kamu hanya mengatur kapan kamu makan dan kapan kamu berhenti makan. Jadi yang hanya ada dalam diet intermittent fasting itu bukan pembatasan makanan yang harus kamu makan, tetapi hanya pembatasan waktu makan kamu saja. Alasan yang ketiga nih, diet intermittent fasting ini sangat fleksibel, cocok banget buat kamu yang sibuk, banyak kegiatan. Pokoknya waktunya bisa terserah kamu, kapan kamu mau berpuasa, kapan mau kamu waktunya makan. Jadi disesuaikan dengan kegiatan kamu, sibuknya kamu ya. Jadi sangat fleksibel banget. Yang penting metodenya jelas ya. Metodenya misalnya kamu mau ngambil metode 16/8, atau juga kamu bisa mempadu-padankan atau mengkombinasikan beberapa metode dalam diet intermittent fasting ini. Kayak misalnya aku nih, misalnya aku setiap Senin dan Kamis itu menggunakan metode 24 jam ya, karena aku biasanya sahurnya itu cukup minum aja, jarang makan gitu kalau pada saat puasa sunnah Senin Kamis. Jadi pada saat Senin Kamis itu aku melakukan metode 24 jam. Nah selebihnya Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu aku menggunakan metode misalnya 16/8. Nah, pokoknya fleksibel banget, bisa disesuaikan dengan kegiatan kamu, dengan rutinitas kamu. Yang penting itu tadi yang harus kamu ingat ya. Kalau kamu ingin berhasil menurunkan berat badan, berarti waktu antara jam puasa dengan waktu perbandingan jam makannya harus lebih banyak yang jam puasanya. Nah, itu aja. Jadi lebih fleksibel. Alasan yang keempat, kenapa diet intermittent fasting ini cocok untuk kamu itu adalah diet intermittent fasting ini tidak harus kamu yang namanya hitung kalori. Nah, siapa di sini yang gak mau ribet nih, makan apa aja dihitung, makan ini dihitung? Siapa yang gak mau ribet seperti itu? Nah, dengan kamu melakukan diet intermittent fasting ini, kamu gak usah lagi yang namanya hitung-hitung kalori, karena itu kan pekerjaannya akan double ya. Kalau aku dulu hitung kalori, ya diet intermittent fasting juga ya kalau aku dulu. Tapi nih setelah aku cari-cari lagi, baca-baca, terus ngikutin Instagram influencer tentang diet, bahwa dengan kita melakukan diet intermittent fasting itu nggak harus lagi yang namanya hitung kalori, karena itu pekerjaannya akan 2 kali atau akan double. Karena ketika kita melakukan makan dengan waktu terbatas, itu akan cenderung mengkonsumsi lebih sedikit kalori secara keseluruhan. Jadi nggak usah lagi nih yang namanya hitung-hitung kalori. Tapi ingat, kamu juga nggak boleh makan barbar juga ya pada saat waktu jam makan. Pokoknya aku juga punya tipsnya nih, diet intermittent fasting yang efektif, yang yang tidak akan gagal untuk kamu yang sedang menjalankan diet intermittent fasting. Pokoknya ditonton apabila kamu belum nonton setelah kamu nonton video ini. Alasan yang kelima nih, terakhir, itu adalah berat badan tidak akan kembali melonjak naik ya. Aku nih udah menjalankan diet itu udah mau hampir 4 tahun, tapi alhamdulillah paling naik sekilo, 2 kilo, misalnya 3 kilo, itu wajar, normal. Dan nanti juga kalau pada saat kita nggak makan berlebihan juga bisa turun lagi gitu ya, seperti itu tuh wajar banget, tapi tidak akan melonjak yang drastis naik ketika kamu menjalankan diet intermittent fasting. Kenapa seperti itu? Ada penelitian kecil nih menunjukkan bahwa orang yang melakukan makan dengan batasan waktu itu dapat melawan adaptasi metabolik setelah penurunan berat badan, atau mekanisme yang menyebabkan berat badan kembali naik. Secara menguntungkan, itu akan mempengaruhi komposisi tubuh kita, seperti penurunan massa lemak, kemudian mengurangi rasa lapar, dan meningkatkan rasa kenyang kita apabila kita menjalankan diet intermittent fasting. Nah, jadi setelah kita berhasil nih menurunkan berat badan dengan menggunakan metode diet intermittent fasting, nah akan menghambat di mana berat badan kita akan kembali naik dengan cara apa? Yaitu tadi mengurangi massa lemak, kemudian mengurangi rasa lapar, dan meningkatkan rasa kenyang kita. Nah, itulah alasan kenapa kita harus melakukan yang namanya diet intermittent. Nah, itulah 5 alasan kenapa diet intermittent fasting itu cocok untuk kamu.
Mungkin cukup sekian saja video aku kali ini. Semoga yang aku sampaikan ini bermanfaat, bikin kamu termotivasi lagi untuk bisa menurunkan berat badan. Harus tetap semangat, yang penting adalah konsisten. Gak harus menyiksa juga, diet gak harus menyiksa dengan gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Ya pokoknya dengan kamu melakukan diet intermittent fasting, kamu boleh makan apa saja. Yang penting kamu tahu ukurannya, tahu takarannya, dan frekuensinya, dan hanya menjaga waktu kapan kita harus makan. Mungkin cukup sekian saja video aku kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.